Sabana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Pernahkah Anda membayangkan memulai hari tanpa aroma kopi yang barangkali bijinya didatangkan dari dataran tinggi Brasil? Atau menjalani aktivitas tanpa smartphone canggih di saku Anda yang komponennya dirakit di berbagai penjuru Asia? Faktanya, sebagian besar barang yang kita gunakan setiap hari tidak benar-benar lahir dari satu tanah air saja. Inilah inti dari perdagangan internasional, sebuah jalinan tukar-menukar barang dan jasa antar negara yang didasari rasa saling membutuhkan. Pada dasarnya, tidak ada satupun negara di dunia yang benar-benar mampu berdiri sendiri secara mutlak. Perbedaan geografis, iklim, hingga teknologi menciptakan batasan pada apa yang bisa kita produksi. Maka, perdagangan internasional hadir bukan sekedar demi profit, melainkan sebagai mekanisme dunia untuk saling menambal kekurangan dan melengkapi kebutuhan satu sama lain. Contoh nyata studi kasus Indonesia. Mari kita lihat negara kita sendiri, Indonesia. Tanah kita yang kaya akan sinar matahari dan lahan subur menjadikan kita produsen utama minyak sawit atau CPO di dunia, yang kemudian kita ekspor ke berbagai negara. Namun, di sisi lain, iklim kita tidak cocok untuk menanam gandum secara massal dengan kualitas industri. Oleh karena itu, kita mengimpor gandum dari Australia atau Kanada untuk bahan baku mie instan dan roti yang Anda makan setiap hari. Logikanya sederhana. Indonesia memiliki sawit namun butuh gandum, sementara Australia memiliki gandum melimpah namun butuh sawit. Terciptalah sebuah hubungan yang saling menguntungkan atau mutual benefit. Dalam ekonomi internasional, ada dua teori besar yang menjelaskan mengapa perdagangan itu sangat logis secara matematis. Pertama, keunggulan absolut. Dari Adam Smith, sebuah negara dikatakan memiliki keunggulan absolut jika ia mampu memproduksi lebih banyak barang dibandingkan negara lain dengan jumlah sumber daya yang sama. Contohnya, jika Indonesia mampu memproduksi 100 kilo kopi per hari sedangkan Jepang hanya 10 kilo, maka Indonesia unggul secara absolut dalam produksi kopi. Sebaliknya, Jepang mungkin jauh lebih unggul dalam bidang robotika. Kedua, keunggulan komparatif dari David Ricardo. Teori ini menjelaskan bahwa perdagangan tetap bisa menguntungkan meski satu negara terlihat lebih lemah di segala bidang. Fokusnya bukan pada jumlah produksi, melainkan pada biaya peluang, yaitu apa yang harus dikorbankan untuk memproduksi suatu barang. Bayangkan seorang pengacara hebat yang juga bisa mengetik dan sangat cepat, bahkan lebih cepat dari sekretarisnya. Secara absolut, pengacara ini menang di kedua bidang, namun secara komparatif, lebih baik ia tetap fokus pada kasus hukum yang nilai ekonominya tinggi dan membiarkan sekretarisnya mengetik. Mengapa? Karena biaya kehilangan waktu hukumnya terlalu mahal jika ia harus mengetik sendiri. Hal yang sama berlaku bagi hubungan antar negara. Mungkin Anda bertanya, mengapa negara tidak mencoba membuat semuanya sendiri saja? Ada 4 faktor pendorong utamanya. Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Tidak semua negara memiliki cadangan minyak bumi, nikel, atau tanah yang subur. Yang kedua, perbedaan SDM dan teknologi. Negara maju cenderung mengekspor teknologi tinggi, sementara negara berkembang mengekspor komoditas atau manufaktur padat karya. Yang ketiga, efisiensi dan skala ekonomi. Memproduksi satu jenis barang dalam jumlah masif untuk pasar dunia jauh lebih murah daripada memproduksi sedikit-sedikit hanya untuk kebutuhan sendiri. Yang keempat, ada selera. Terkadang, meski kita dapat memproduksi kopi sendiri, kita tetap mengimpor kopi dari Brasil. Karena apa? Karena adanya perbedaan cita rasa yang diinginkan oleh konsumen. Baik, sebagai penutup, perdagangan internasional adalah jembatan yang menghubungkan kemakmuran global melalui prinsip keunggulan absolut dan komparatif. Setiap negara dapat fokus pada apa yang paling baik mereka lakukan. Hal ini tidak hanya meningkatkan standar hidup penduduknya,
tetapi juga memastikan bahwa gandum dari Australia tetap bisa bertemu dengan kopi dari Indonesia di meja makan kita setiap pagi.